Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore kepada yang saya hormati Bapak Dr. Sparta dan Bapak Ibu sekalian. Sungguh merupakan suatu kebahagiaan dan hal yang luar biasa atas kesempatan yang diberikan untuk saya bisa mempresentasikan mengenai credit risk, individual loan risk. Untuk memulainya, izinkan saya untuk melakukan share screen. Credit risk, individual loan risk. Beberapa hal yang akan kita bahas adalah pertama, jenis dan kualitas pinjaman. Kedua, perhitungan pengembalian pinjaman, return on loan. Ketiga, berbagai model yang digunakan dalam pengukuran risiko kredit individu. Lembaga keuangan menyalurkan simpanan penabung kepada perusahaan, individu, dan pemerintah dalam bentuk pinjaman. Akibatnya, lembaga keuangan menanggung kredit risk, risiko kredit atas pinjaman yang disalurkan. Sebagai imbalan dari kredit risk tersebut, sudah sepatutnya lembaga keuangan memperoleh pengembalian yang sepadan, yang mana pengembalian dimaksud mencakup biaya pendanaan dan perhitungan kredit risk. Manajemen risiko kredit sangat penting bagi lembaga keuangan. Dari berbagai risiko yang dihadapi lembaga keuangan, risiko kredit paling berdampak terhadap lembaga keuangan. Terkait dengan pinjaman atau surat utang, risiko kredit mencakup beberapa hal, antara lain suku bunga, jatuh tempo, agunan, dan kesepakatan lainnya. Oleh karena itu, proyek pinjaman dengan risiko yang lebih tinggi memerlukan analisis yang lebih mendalam dan komprehensif sebelum dilakukannya pemberian pinjaman atau pembelian surat utang. Apabila analisis risiko kredit tidak dilakukan secara memadai, potensi gagal bayar menjadi lebih besar. Hal ini dapat mengakibatkan bank menjadi bank bermasalah, terutama apabila pasar kompetitif dan margin rendah. Gagal bayar dapat berdampak signifikan terhadap nilai dan reputasi lembaga keuangan. Masalah kualitas kredit dalam kasus terburuk dapat menimbulkan lembaga keuangan mengalami kebangkrutan atau secara signifikan masalah kualitas kredit dapat menguras modal dan kekayaan bersih lembaga keuangan, yang mana hal tersebut berdampak buruk terhadap pertumbuhan dan kemampuan bersaing lembaga keuangan bersangkutan terhadap lembaga keuangan lainnya. Krisis perbankan pada tahun 1997 sampai dengan tahun 2000 disebabkan kenaikan NPL, non-performing loans, yang mencapai 40-50%, bahkan 70%. Kondisi ini mengakibatkan banyak bank bermasalah dan bahkan dilikuidasi.
Pada tanggal 27 Agustus 2020, Otoritas Jasa Keuangan mencatat NPL bank secara gross meningkat dari 3,13% pada bulan Juni 2020 menjadi 3,22% pada bulan Juli 2020. Sementara itu, NPL net turun dari 1,13% menjadi 1,12% pada periode yang sama. Resiko kredit pada mulanya berlaku untuk pinjaman dan investasi obligasi. Dalam perkembangannya, resiko kredit tidak hanya berlaku untuk pinjaman dan investasi obligasi, namun juga berlaku untuk penjaminan pinjaman dan aktivitas off-balance sheet lainnya. Akibatnya, analisis risiko kredit penting untuk perjanjian antara lembaga keuangan dan pihak lain. Pengertian kredit diatur di dalam pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Undang-Undang Perbankan mendefinisikan kredit sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dari definisi yang diatur ini, ada beberapa hal yang dapat kita simpulkan. Yang pertama, kredit dapat dalam bentuk penyediaan uang atau penyediaan tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu. Penyediaan tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berupa penyediaan non-tunai. Contoh daripada tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu atau penyediaan pinjaman non-tunai adalah kartu kredit. Hal kedua yang dapat disimpulkan adanya dasar daripada pemberian kredit. Pertama, persetujuan. Kedua, kesepakatan pinjam-meminjam. Kesepakatan pinjam-meminjam memiliki pengertian bahwa sebelum pemberian kredit dilakukan, telah disepakati oleh bank dan pihak lain perjanjian pemberian kredit. Berkenaan dengan terminologi persetujuan, terminologi ini dimaksudkan untuk mencakup praktik perbankan untuk pinjaman darurat. Misalnya, seorang nasabah memiliki simpanan di bank hanya sebesar 100 juta rupiah. Namun, dalam kondisi yang sangat dibutuhkan, nasabah harus membayar biaya sebesar 150 juta rupiah. Nasabah bersangkutan membayar 150 juta rupiah yang dibutuhkan dengan menggunakan cek, tanpa ia sadari bahwa hanya terdapat 100 juta rupiah dalam rekeningnya. Ketika nasabah membayar 150 juta dengan menggunakan cek, bank menyetujui dan mengeluarkan uang 150 juta tersebut. Kemudian, yang 50 juta rupiah diperhitungkan sebagai pinjaman overdraft. Itulah
maksud daripada terminologi persetujuan. Selain itu, hal yang dapat disimpulkan terkait dengan pengertian kredit sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perbankan ini adalah bahwa kredit khusus dimaksudkan untuk perjanjian pinjam-meminjam antara bank di satu sisi dengan pihak lain. Pinjam-meminjam jika bank bukan menjadi salah satu pihak, maka menurut pengertian pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perbankan ini tidak termasuk dalam klasifikasi kredit. Menurut Anthony Saunders dan Marcia Millen Cornet, pinjaman ada beberapa jenis. Pertama, commercial and industrial loans, pinjaman perdagangan dan industri. Kedua, real estate loans, atau yang dapat diterjemahkan selaras dengan pinjaman kepemilikan rumah KPR. Ketiga, individual consumer loans, pinjaman individu konsumen. Keempat, other loans, pinjaman lainnya. Berbicara mengenai commercial and industrial loans, seringkali pinjaman dilakukan dalam jumlah besar. Untuk pinjaman dalam jumlah besar atau bahkan sangat besar, maka pinjaman dimaksud dilakukan dalam bentuk pinjaman sindikasi. Apakah yang dimaksud dengan pinjaman sindikasi? Pinjaman sindikasi tidak didefinisikan di dalam Undang-Undang Perbankan. Menurut para pakar dapat disimpulkan bahwa pinjaman sindikasi memiliki beberapa karakteristik. Antara lain, terdapat lebih dari satu pemberi kredit, sementara hanya ada satu debitur, penerima pinjaman. Kedua, hanya ada satu dokumentasi pinjaman. Ketiga, jumlah pinjaman yang disalurkan adalah dalam jumlah besar atau bahkan sangat besar. Keempat, jangka waktu pinjaman sindikasi biasanya dalam jangka waktu yang lama. Kelima, hanya ada satu tingkat suku bunga bagi debitur. Keenam, memiliki satu agen bank, satu agen yang sama. Untuk lembaga keuangan bank, manfaat dari pinjaman sindikasi ada beberapa hal. Antara lain, mengatasi masalah BMPK, sharing of the risk, meningkatkan reputasi bank peserta sindikasi, mendapatkan pembayaran fee dari debitur, dan meningkatkan pengetahuan dan pengalaman. Sementara itu, bagi debitur juga memberikan beberapa manfaat, antara lain memperoleh dana dalam jumlah besar, negosiasi cukup dengan arrangers, jadi negosiasi tidak perlu dilakukan terhadap semua kreditur, cukup dengan arranger. Jalan keluar adanya BMPK.
kemudian memupuk track record dengan banyak bank, dan menambah reputasi serta kredibilitas di kalangan perbankan. Kredit commercial and industrial loans dapat dibagi menjadi pinjaman beragunan dan tidak beragunan. Untuk definisi agunan, ada baiknya kita melihat definisi sebagai agunan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 10 Tahun 1998. Definisi agunan diatur di dalam pasal 1 angka 23. Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Terkait dengan jaminan, perlu kita menelaah ketentuan pasal 8. Dalam pasal 8 diatur dalam ayat pertama bahwa dalam pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas etikat baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Terminologi kredit di sini mengacu kepada kegiatan bank konvensional, sementara pembiayaan merupakan kegiatan bank syariah. Lebih lanjut, kita perlu untuk menelaah penjelasan pasal 8 ayat 1. Berdasarkan penjelasan pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Perbankan, kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memerhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Pengertian jaminan pada kalimat kedua dapat dipahami dengan baik untuk mengurangi risiko tersebut. Jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Penjelasan dalam pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Perbankan, khususnya pada kalimat kedua, memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan jaminan. Dari kalimat ini, kita bisa memahami bahwa
jaminan pemberian kredit memiliki pengertian, keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Dengan demikian, jaminan dalam pemberian kredit bukan berarti jaminan kebendaan. Jaminan dalam pemberian kredit oleh bank memiliki pengertian bahwa bank memiliki keyakinan nasabah debitur mampu dan sanggup untuk melunasi utangnya. Kita kembali kepada slide commercial and industrial loans terdiri atas pinjaman beragunan atau tidak beragunan. Hal ini berarti pinjaman perdagangan dan industri ada perjanjian yang diberikan jaminan kebendaan sebagai agunan, namun juga ada pinjaman tanpa agunan, tanpa adanya jaminan kebendaan sebagai agunan, sebagai jaminan tambahan. Untuk pinjaman beragunan memiliki keamanan yang lebih besar daripada pinjaman tidak beragunan. Mengapa demikian? Keamanan yang lebih besar untuk pinjaman beragunan disebabkan dalam pinjaman beragunan, kreditur berkedudukan menjadi kreditur yang didahulukan atau preferen apabila debitur wan prestasi tidak melakukan kewajibannya membayar utangnya. Commercial and industrial loans dapat berupa spot loan atau loan commitment. Spot loan memiliki pengertian bahwa pinjaman diberikan kepada debitur sekaligus. Sementara itu, loan commitment, pemberian pinjaman tidak dilakukan sekaligus, tetapi dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesepakatan para pihak. Terkait dengan commercial and industrial loans, hal yang menarik adalah bahwa surat berharga dipandang sebagai pengganti pinjaman bank. Mengapa demikian? Untuk dapat mengetahui mengapa surat berharga dipandang sebagai pengganti pinjaman bank, kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan surat berharga dan ciri dan karakteristik dari surat berharga tersebut. Surat berharga harus dibedakan dengan surat yang berharga. Pada hakikatnya, surat berharga belum diatur secara komprehensif di Indonesia. Menurut pakar HMN Purwo Sucipto, untuk dapat diklasifikasikan sebagai surat berharga, unsur-unsur yang harus dimiliki antara lain. Pertama, surat berharga merupakan surat bukti tuntutan uang. Surat ini merujuk pada akta yang dimaksudkan sebagai alat bukti.
bahwa adanya perikatan utang. Artinya, pemegang surat berharga mempunyai hak menuntut kepada pihak yang menandatangani akta surat berharga tersebut. Kemudian, surat berharga merupakan pembawa hak. Hak ini melekat pada akta surat berharga. Alhasil, hilang atau musnahnya akta tersebut menyebabkan hak menuntut hilang. Terakhir, surat berharga mudah diperjualbelikan. Berdasarkan karakteristik tersebut, salah satu karakteristik surat berharga yang paling penting adalah dapat diperjualbelikan. Ketika tidak dapat diperjualbelikan, maka surat tersebut bukanlah merupakan surat berharga. Surat tersebut hanyalah merupakan surat yang berharga. Karakteristik surat berharga dapat diperjualbelikan menjadi daya tarik, menjadikan surat berharga sebagai pengganti pinjaman bank. Ketika dibutuhkan dana, maka surat berharga dapat segera dijual. Berkenaan dengan real estate loans, pinjaman yang disalurkan diperuntukkan untuk membeli properti, yang mana properti tersebut dijadikan agunan dalam pinjaman tersebut. Pinjaman real estate ini memiliki karakteristik tersendiri berkenaan dengan besarnya pinjaman, rasio pinjaman terhadap harga properti, jatuh tempo agunan, suku bunga, dan biaya beban pinjaman. Untuk jenis pinjaman yang ketiga, individual consumer loans, merupakan pinjaman dalam bentuk kartu kredit, misalnya Visa, Mastercard, dan lain sebagainya. Jenis pinjaman yang keempat, other loans. Pinjaman ini mencakup berbagai macam pinjaman dari berbagai pemberi pinjaman. Selain jenis-jenis pinjaman sebagaimana yang diklasifikasikan menurut pendapat Anthony Saunders dan Marcia Millen Cornet, jenis-jenis pinjaman atau kredit juga didasarkan pada beberapa hal lainnya. Antara lain, penggunaan kredit, jangka waktu pengembalian, cara pemberian, sektor perekonomian atau segmen usaha, bentuk jaminan, cara penarikan dan pelunasan. Berdasarkan penggunaan kredit. Berdasarkan penggunaannya ada 3 jenis kredit, yaitu kredit modal kerja, kredit investasi, kredit konsumtif. Kemudian, sehubungan dengan jangka waktu pengembalian. Diketahui bahwa setiap kredit memiliki jangka waktu pengembalian yang disesuaikan dengan kebutuhan. Berdasarkan jangka waktu pengembalian, kredit terdiri atas 3 jenis. Kredit jangka pendek, kredit jangka menengah, dan kredit jangka panjang. Kredit jangka pendek memiliki jangka waktu paling lama 1 tahun. Kredit jangka menengah memiliki jangka waktu pengembalian antara 2 sampai 3 tahun. Dan kredit jangka panjang memiliki jangka waktu pengembalian lebih dari 3 tahun. Cara pemberian. Maksud cara pemberian adalah bagaimana mekanisme pemberian kredit. Berdasarkan cara pemberian kredit, terdapat 3 jenis kredit.
kredit aset, kredit penjual, kredit pembeli. Kemudian dasar selanjutnya adalah sektor perekonomian, segmen usaha. Berdasarkan sektor perekonomian yang mana ditujukan untuk meningkatkan produktivitas dan kegiatan ekspor, terdapat jenis-jenis kredit, antara lain kredit pertanian, kredit industri, kredit pertambangan, kredit ekspor-impor, kredit koperasi, kredit profesi, kredit perumahan. Selanjutnya, berdasarkan bentuk jaminan. Berdasarkan bentuk jaminan, jenis kredit dibedakan menjadi 4. Jaminan orang, efek, barang, dan dokumen. Terakhir, berdasarkan cara penarikan dan pelunasan. Setiap kredit memiliki mekanisme penarikan dan pelunasan yang berbeda, yakni rekening koran, kredit berjangka. Elemen penting dalam proses manajemen kredit setelah keputusan untuk memberikan pinjaman dibuat adalah penetapan harganya. Harga yang ditetapkan sepatutnya termaksud penyesuaian untuk risiko kredit yang dirasakan atau default risk, risiko gagal bayar pinjaman, serta segala macam biaya dan agunan. Salah satu metode untuk menghitung pengembalian pinjaman adalah the traditional return on assets approach, pendekatan pengembalian aset tradisional. Perlu dipahami beberapa faktor yang memengaruhi pengembalian pinjaman. Antara lain, suku bunga pinjaman, seluruh biaya terkait dengan pinjaman, kredit risk premium pinjaman, agunan, jaminan kebendaan, persyaratan non-harga lainnya, khususnya compensating balance, saldo kompensasi, dan persyaratan cadangan. Untuk menentukan suku bunga pinjaman ditentukan dengan rumusan BR ditambah null set. BR merupakan simbol dari base lending rate atau yang bisa diterjemahkan mungkin sebagai suku bunga pinjaman dasar. Simbol null set melambangkan credit risk premium or margin, premi atau margin risiko kredit. Contoh, jika base lending rate sebesar 8% dan credit risk premium sebesar 2%, berapakah suku bunga pinjaman? Suku bunga pinjaman adalah base lending rate ditambah credit risk premium, yaitu 8% ditambah 2%, sehingga suku bunga pinjaman adalah sebesar 10%. Base lending rate merefleksikan apakah merupakan perhitungan biaya modal rata-rata dari lembaga keuangan atau apakah merupakan biaya marginal pendanaan, misalnya suku bunga surat berharga, atau apakah merefleksikan LIBOR. LIBOR merupakan singkatan dari London Interbank Offered Rate. LIBOR merupakan suku bunga pinjaman dolar antar bank dengan jatuh tempo yang ditentukan di pasar euro dolar. BR dapat mencerminkan prime lending rate. Prime lending rate dapat diterjemahkan sebagai suku bunga pinjaman utama. Prime lending rate ini awalnya dibebankan kepada para debitur berisiko rendah. Namun saat ini
prime lending rate merupakan suku bunga utama yang mana premi risiko positif atau negatif dapat ditambahkan. Lembaga keuangan yang tergolong sebagai lembaga keuangan terbaik umumnya memberikan suku bunga di bawah prime lending rate. Dasar pertimbangan melakukan hal tersebut adalah agar lembaga keuangan bersangkutan dapat bersaing dengan pasar surat berharga. Sebagaimana tadi telah kita telaah bersama, surat berharga memiliki daya tarik sebagai pengganti pinjaman, khususnya pinjaman bank. Kemudian terkait dengan credit risk premium, perlu diperhatikan bahwa credit risk premium debitur baru lebih besar daripada credit risk premium debitur lama dan sudah dikenal baik. Sehubungan dengan pinjaman, terdapat 3 kategori biaya langsung dan tidak langsung. Pertama, loan origination fee terkait dengan proses pinjaman, misalnya provisi kredit. Kemudian kedua, compensating balance requirement yang disimbolkan dengan huruf B yang kita dapat terjemahkan sebagai persyaratan saldo kompensasi. Compensating balance merupakan sejumlah dana dalam persentase tertentu dari pinjaman yang tidak dapat digunakan oleh debitur peminjam. Terkait dengan kredit bank, compensating balance harus disimpan di bank. Perlu diingat, umumnya saldo ini tanpa bunga. Kemudian yang ketiga, reserve requirement. Reserve requirement ditetapkan oleh Bank Sentral. Reserve requirement merupakan cadangan sejumlah dana lembaga keuangan dalam bentuk giro, yang mana termasuk compensating balance dalam bentuk apapun. Pengembalian kotor pinjaman yang disepakati, yang kita dapat simbolkan, yang biasanya disimbolkan dengan huruf K, dapat dihitung dengan rumusan sebagai berikut. 1 ditambah K sama dengan 1 ditambah K maksudnya 1 ditambah pengembalian kotor pinjaman yang disepakati. Nah, ini dapat dihitung sama dengan 1 ditambah OF. OF itu sebagaimana tadi kita sudah telaah merupakan simbol daripada loan origination fee. Ditambah BR plus null set. BR merupakan simbol dari base lending rate. Null set merupakan simbol dari credit risk premium. Dibagi 1 dikurangi hasil daripada B yang merupakan simbol dari compensating balance requirement dikali dengan hasil dari 1 dikurang RR. RR merupakan simbol dari reserve requirement. Jadi, pengembalian kotor pinjaman yang disepakati dapat dihitung sebagai berikut. 1 ditambah K, 1 ditambah pengembalian kotor pinjaman yang disepakati sama dengan 1 ditambah
loan origination fee mohon maaf, tampaknya tadi ada sedikit masalah dengan PPT saya. Kita kembali lagi kepada perhitungan pengembalian kotor pinjaman yang disepakati. Pengembalian kotor pinjaman yang disepakati dapat dihitung sebagai berikut. 1 ditambah pengembalian kotor pinjaman yang disepakati sama dengan 1 ditambah hasil dari penjumlahan loan origination fee ditambah base lending rate ditambah credit risk premium, yang kemudian hasil penambahan tersebut dibagi dengan 1 dikurangi dari hasil compensating balance requirement dikali dengan 1 dikurangi reserve requirement. Jadi 1 dikurangi reserve requirement, kemudian hasilnya dikali dengan compensating balance requirement, hasil yang diperoleh, kemudian 1 dikurangi dengan hasil tersebut. Bila nilai dari loan origination fee dan compensating balance requirement, ya OF dan B, tadi OF itu merupakan loan origination fee dan B compensating balance requirement. Jadi bila kedua nilai tersebut sama dengan 0 atau masing-masing sama dengan 0, maka pengembalian kotor pinjaman yang disepakati bisa disederhanakan menjadi sama nilainya dengan base lending rate ditambah dengan credit risk premium. Ya, BR plus null set. BR itu sebagaimana telah kita telah bersama merupakan base lending rate dan simbol null set merupakan credit risk premium. Jadi kalau nilai OF dan B masing-masing sama dengan 0, maka nilai pengembalian kotor pinjaman yang disepakati bisa disederhanakan perhitungannya menjadi base lending rate ditambah credit risk premium. Contoh perhitungan pengembalian kotor pinjaman yang disepakati. Asumsikan suku bunga pinjaman sebesar 10% yang terdiri atas base lending rate sebesar 6% dan credit risk premium sebesar 4%. Kemudian loan origination fee sebesar 0,125%, compensating balance requirement sebesar 8%, reserve requirement sebesar 10% dari deposit. Dari asumsi data di atas dapat dihitung pengembalian kotor pinjaman yang disepakati adalah sebesar 1 ditambah K sama dengan 1 ditambah kalkulasi loan origination fee ditambah balance loan origination fee ditambah base lending rate ditambah credit risk premium. 0,125 ditambah 6% ditambah 4%. BR plus null set atau base lending rate di plus credit risk premium merupakan suku bunga pinjaman. Atau kita bisa langsung masukkan 0,0125% ditambah 10%. Atau 0,00125 ditambah 0,10. Kemudian dibagi dengan 1 dikurang hasil daripada B
dikali dengan 1 dikurang RR. Reserve requirement atau RR 10%, maka 1 dikurang 10% menjadi 90%. 1 dikurang 0,1. Kemudian di dalam kurung 1 dikurang 0,1, kemudian nanti hasilnya dibagi dengan 8% atau 0,08. Dan hasil daripada perkalian 0,08 dikali dengan 0,9 itu kemudian hasil perkalian tersebut diperoleh dan terakhir dicari hasil daripada 1 dikurang daripada 0,08 dikali 0,9 tadi. Dari perhitungan ini, hasil akhir yang diperoleh pengembalian kotor pinjaman yang disepakati menjadi sebesar 10,91%. Jika kita bandingkan dengan suku bunga pinjaman berdasarkan data asumsi di atas, suku bunga pinjaman hanya sebesar 10%, sementara pengembalian kotor pinjaman yang disepakati berdasarkan perhitungan sebesar 10,91%. Dapat disimpulkan nilai pengembalian kotor pinjaman yang disepakati lebih besar daripada suku bunga pinjaman. Pengembalian pinjaman yang dijanjikan yang disimbolkan dengan 1 plus K dalam kenyataannya dapat berbeda dengan pengembalian pinjaman yang diharapkan dan bahkan dengan realisasinya pengembalian pinjaman yang terjadi. Jadi terkait dengan pengembalian pinjaman, ada pengembalian pinjaman yang dijanjikan, kemudian ada pengembalian pinjaman yang diharapkan, dan pengembalian pinjaman yang terrealisasi, yang terjadi. Mengapa terjadi perbedaan? Hal ini disebabkan adanya default risk. Pada hakikatnya default risk ini selalu ada dalam setiap pinjaman. Namun, perbedaan antara satu pinjaman dengan pinjaman yang lainnya adalah tingkat derajat default risk yang dimiliki oleh pinjaman tersebut. Suatu pinjaman belum tentu memiliki default risk yang sama dengan pinjaman yang lainnya. Namun, default risk ini selalu ada dalam setiap pinjaman. Pengembalian pinjaman yang diharapkan dapat diestimasi dengan rumusan sebagai berikut. 1 ditambah pengembalian yang diharapkan sama dengan probabilitas pengembalian pinjaman dari pengembalian pinjaman yang dijanjikan ditambah 1 dikurang P dikali 0. Berkenaan dengan model pengukuran default risk atau credit risk, terdapat 2 model lama tradisional, yaitu kualitatif model dan credit scoring model. Apa yang dimaksud dengan kualitatif model? Kualitatif model merupakan model pengukuran default risk dengan menilai informasi kualitatif yang dikumpulkan lembaga keuangan baik dari sumber pribadi maupun dari sumber eksternal. Informasi kualitatif bersumber dari sumber pribadi, misalnya file kredit dan deposit. Sementara itu, informasi kualitatif dari sumber eksternal antara lain informasi kualitatif dari agen pemeringkat kredit. Informasi kualitatif ini dapat dibagi menjadi 2,
faktor khusus peminjam, borrower specific factors, dan faktor khusus pasar, market specific factors. Sehubungan dengan informasi kualitatif ini, otoritas jasa keuangan biasanya merilis NPL di tiap sektor industri. Kemudian, model kedua adalah credit scoring model. Credit scoring model merupakan model kuantitatif yang digunakan lembaga keuangan untuk menelaah karakteristik peminjam yang diamati, untuk menghitung angka perolehan yang mencerminkan probabilitas default, gagal bayar peminjam, atau untuk mengelompokkan peminjam ke dalam kelompok default risk yang berbeda. Kalau kualitatif model mendasarkan pada informasi kualitatif, sedangkan credit scoring model mendasarkan pada data kuantitatif. Tujuan dari pengelompokan dimaksud pengelompokan default risk yang berbeda ada beberapa hal. Antara lain, menentukan secara numerik faktor penting yang memengaruhi default risk, melakukan evaluasi tingkat relatif atau pentingnya faktor-faktor tersebut, memperbaiki nilai default risk, meningkatkan kemampuan dalam menganalisis apakah calon peminjam merupakan peminjam yang beriktikat baik atau justru peminjam yang beriktikat buruk. Selain itu, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan menghitung cadangan yang dibutuhkan untuk memenuhi kerugian pinjaman di masa mendatang. Jenis-jenis credit scoring model. Terdapat dua jenis utama credit scoring model. Pertama, linear probability model and logit model. Model probabilitas linier dan model logit. Kedua, linear discriminant models. Model diskriminan linier. Linear probability model and logit model dapat memproyeksikan nilai ekspektasi probabilitas default pinjaman dengan menilai kemampuan pembayaran kembali pada masa sebelumnya, masa lalu. Model ini menggunakan data keuangan masa lalu, seperti rasio keuangan, sebagai masukan untuk menjelaskan pembayaran kembali pada pinjaman sebelumnya. Pinjaman lama, pinjaman sebelumnya dapat dibagi menjadi dua atau terdiri dari dua pinjaman. Pinjaman yang mengalami default dan pinjaman yang tidak mengalami default. Model ini, linear probability model and logit model, dapat diestimasi dengan rumusan sebagai berikut. Ini kita lihat di slide ini ya, bagaimana pengukurannya. Kalau kita telaah beta, maksud dari beta merupakan estimasi pentingnya variabel kesekian dalam menjelaskan pengalaman pembayaran masa lalu. Contoh perhitungan probabilitas default. Dari pengalaman default masa lalu, estimasi linear probability model itu dengan rumusan probability model sama dengan 0,5 dikali debt equity ratio dikurang 0,0525 dikali sales asset ratio. D dibagi E merupakan debt equity ratio.
atau dapat diterjemahkan sebagai perbandingan utang terhadap ekuitas. S dibagi A merupakan sales asset ratio, perbandingan penjualan terhadap aset. Asumsikan seorang calon debitur memiliki D dibagi E sama dengan 3 dan S dibagi A sama dengan 2,0. Ya, jadi memiliki debt equity ratio sebesar 0,3 dan sales asset ratio sebesar 2,0. Maka estimasi probabilitas default sebesar 0,5 dikali debt equity ratio, yaitu sebesar 0,3 dikurang 0,0525 dikali sales asset ratio sebesar 2,0. Jadi 0,5 dikali 0,3, kemudian 0,052 dikali 2,0. Dihitung dan hasil akhirnya diperoleh 0,045 atau 4,5%. Linear discriminant models mengelompokkan peminjam menjadi dua kelompok default risk. Dua kelompok default risk ini adalah kelompok berisiko tinggi dan kelompok berisiko rendah. Yang mana pengelompokan tersebut mendasarkan pada hasil observasi dari X, J. Model analisis diskriminan dikembangkan oleh E.I. Altman dengan rumusan sebagai berikut. Z sama dengan 1,2 dari X1 ditambah 1,4 dari X2 ditambah 3,3 dari X3 ditambah 0,6 dari X4 dan 1,0 dari X5. Atau bisa dikatakan tambah X5. Apa yang dimaksud dengan X1? X1 adalah working capital total assets ratio. Perbandingan modal kerja terhadap total aset. X2 merupakan retained earning total assets ratio. Perbandingan laba ditahan terhadap total aset. X3 earning before interest and taxes total assets ratio. Perbandingan laba sebelum pajak dan bunga terhadap total aset. X4, market value of equity, book value of long-term debt ratio. Perbandingan harga pasar dari ekuitas tersebut terhadap nilai buku dari utang jangka panjang. X5, sales total asset ratio. Perbandingan penjualan terhadap total aset. Kita asumsikan X1 sebesar 0,2, X2 sebesar 0, X3 sebesar minus 0,2, X4 sebesar 0,1, dan X5 sebesar 2,0. Rasio X2 dan X3 negatif menunjukkan bahwa debitur mempunyai pendapatan negatif dalam periode berjalan. X4 menunjukkan leverage tinggi. Meskipun rasio modal kerja dan perbandingan penjualan terhadap aset menunjukkan perusahaan dalam kondisi likuid dan dapat mempertahankan volume penjualan. Kita lihat tadi dari rumusannya nilai Z sebesar 1,2 X1 ditambah 1,4 dari X2 ditambah 3,3 dari X3 tambah 0,6 dari X4 dan 1 dari X5 atau bisa dikatakan tambah X5. Kita lihat X1 0,2 jadi 1,2 dikali X1 artinya 1,2 dikali 0,2.
Kemudian 1,4 dikali X2, X2 0, jadi 1,4 kali 0. Kemudian 3,3 dikali X3, X3 minus 0,2, jadinya 3,3 dikali minus 0,2. Kemudian ditambah 0,6 X4, 0,6 ditambah X4 0,1, jadi 0,6 dikali 0,1 ditambah X5, X5 2,0. Kita hitung dan dapat diperoleh hasil sebesar 1,64. Apa makna dari nilai Z 1,64 ini? Karena nilai Z kurang dari 1,81, maka lembaga keuangan sebaiknya tidak memberikan pinjaman kepada calon debitur ini. Sebab calon debitur ini termasuk dalam kelompok berisiko tinggi. Permasalahan sehubungan dengan credit scoring model. Ya, tadi kita lihat credit scoring model itu, kita kembali ya. Ini credit scoring model merupakan model kuantitatif, menggunakan data kuantitatif. Nah, ini permasalahan hubungan dengan credit scoring model. Hal pertama yang menjadi permasalahan adalah perilaku peminjam dikelompokkan secara ekstrim, yaitu default dan non-default. Padahal dalam keadaan nyata pengelompokan ini tidak se-ekstrim itu. Jadi kan tadi kita lihat yang menjadi nilai ukurnya adalah 1,8. Bagaimana kalau nilainya itu 1,80 atau 1,82? Jadi dalam keadaan nyata pengelompokan ini tidak se-ekstrim sebagaimana yang menjadi acuan credit scoring model ini. Yang kedua, tidak ada alasan kuat secara ekonomi bahwa bobot tertimbang dari masing-masing variabel akan konstan setiap periode. Ekonomi mengalami perubahan, kondisi ekonomi mengalami perubahan dan perkembangan. Terkait dengan bobot tertimbang dari masing-masing variabel, hal yang menarik yang bisa ditanyakan, apakah setiap variabel akan tepat untuk setiap perkembangan ekonomi yang terjadi. Permasalahan selanjutnya adalah bahwa credit scoring model terlalu mengandalkan faktor kuantitatif dalam menilai keputusan default dan no default. Padahal dalam kondisi tertentu ada faktor kualitatif yang juga memainkan peranan. Permasalahan selanjutnya adalah bahwa database yang digunakan untuk membangun model ini relevan untuk perusahaan besar. Meskipun demikian, kadangkala digunakan untuk perusahaan kecil, padahal koefisien ketika digunakan untuk perusahaan besar dan perusahaan kecil belum tentu sama. Dalam perhitungan default risk, ada beberapa model baru. Mortality rate derivation of credit risk, RARO models, option models of default risk. Mortality rate derivation of credit risk merupakan perluasan dari pendekatan struktur terminologi dari suku bunga, yang mana LK dapat menganalisis default risk dari pengalaman masa lalu historis atau disebut mortality rate dari bond atau loan. Bila P1 sama dengan probability survive dari bond atau loan pada tahun 1, sehingga 1 minus P
adalah marginal mortality rate MMR atau probabilitas default tahun pertama. MMR 1 dapat diestimasi dengan perhitungan total value of bonds defaulting in year 1 of issue dibagi dengan total value bonds outstanding on year 1 of issue. MMR 2, total value of bonds defaulting in year 2 of issue dibagi dengan total value bonds outstanding in years 2 of issue. Model berikutnya adalah RAROC model. RAROC model merupakan model yang populer yang digunakan untuk mengevaluasi, menghitung credit risk berdasarkan pada data pasar. Model RAROC pertama kali diperkenalkan oleh Banker Trust, yang mana Banker Trust diakuisisi oleh Deutsche Bank pada tahun 1998. Istilah RAROC merupakan kependekan dari Risk Adjusted on Capital. Suatu pinjaman disetujui bila RAROC relatif lebih tinggi dibandingkan dengan ROE. Bagaimana halnya jika RAROC memiliki nilai yang sama dengan ROE? Apabila demikian halnya, RAROC sama dengan ROE, maka pinjaman bisa diberikan, bisa tidak diberikan. Contoh RAROC. Berdasarkan evaluasi kredit risk pinjaman debitur AAA dengan asumsi jumlah pinjaman $1 juta dengan jangka waktu 2,7 dengan nilai average R adalah 1,1% dan nilai R adalah 5%. Estimasi dari loan atau capital risk adalah DI minus DI dikali L dikali average L dibagi 1 ditambah R. Ini bisa kita perhatikan simbol D merujuk pada jangka waktu. Jadi 2,7 kemudian dikali dengan L besarnya pinjaman $1 juta, kemudian dikali dengan average R dibagi 1 ditambah R, sehingga dikali dengan 0,011 dibagi 1,05. Dihitung, kita dapat memperoleh hasil akhir $28,286. Apa makna 2,86 ini? Maknanya adalah dengan nilai nominal pinjaman sebesar $1 juta, perubahan dalam nilai pasar akan menurunkan kualitas kredit sebesar $28,286. Misalkan proyeksi 1 tahun spread plus fee adalah spread 0,2% dikali $1 juta diperoleh $2.000. Fee 0,1% dikali $1 juta diperoleh $1.000. Total spread plus fee $2.000 ditambah $1.000 menjadi $3.000. Nah, ini spread plus fee ini yang menjadi 1 year income on loan. Maka RAROC dari pinjaman tersebut adalah 1 year income on loan dibagi dengan loan risk
or capital risk. Nah, ini kemudian disimbolkan tadi dengan average A ini ya. Nih. 1 year income on loan itu $3.000 dibagi dengan $28,286. Ya. Dan hasilnya yang dihasilkan ini dibandingkan dengan proyeksi income tahun depan dan tahun sebelumnya. Jika hasil RAROC di atas dibandingkan dengan benchmark berdasarkan pada ROE, RAROC internal LK, minimal sama atau di atasnya, maka loan tersebut akan disetujui. Cara menghitung, nah ini kalau kita lihat simbol average L ini dia, kita kembali lagi ya. One year income per dollar loan dibagi dengan unexpected default rate dikali proportion of loan loss on default. Misalnya, pendapatan yang diharapkan dari per dolar yang dipinjamkan adalah 0,3 sen atau 0,003. 99 persentil historik kasus ekstrim default rate bagi debitur atau peminjam adalah 4%. Dan proporsi kehilangan pinjaman akibat gagal bayar adalah 80%. Tadi RAROC 1 year income per dollar loan. Ini kita udah dapat 1 year income-nya 0,3 sen atau 0,003. Kemudian unexpected default rate ini sebesar 4%, sehingga dituliskan 0,04. Kemudian proporsi kehilangan pinjaman akibat gagal bayar sebesar 80% atau 0,8. Jadi kalau kita jaga 0,04 dikali 0,8, kita pastikan itu dihitung lebih dulu. Nah, kemudian hasil itu yang akan menjadi pembagi dari 1 year income per dollar loan. Option model. Option model digunakan pertama kali oleh KMV Corporation dengan nama A Credit Monitoring Model. KMV Corporation sendiri kemudian dibeli oleh Moody's di tahun 2002. Lembaga keuangan menggunakan model KMV ini untuk menentukan expected default risk frequency EDF ya, EDF perusahaan besar. Mohon kiranya diperhatikan untuk gambar ini, grafik ini. S sama dengan size of initial equity investment in the firm. A, market value of the assets of the firm. Keterangan. Ini kita lihat sekali lagi gambar ini keterangannya. Jika investasi memburuk sehingga nilai asetnya di A1, kita lihat asetnya di A1, itu yang paling awal. Perusahaan akan membuat utang perusahaan menjadi default atau gagal bayar. Perusahaan melakukan hal yang demikian
dengan maksud kerugian yang diderita hanya sebatas S. Jadi ini yang diharapkan, dia hanya menderita sebesar S. Jika kondisi perusahaan membaik, nilai aset perusahaan tinggi A2, maka kondisi perusahaan akan membayar utang perusahaan sebesar 0 sampai B. Atau dengan perbedaan A2 sampai dengan B. Kondisi ini better off bagi perusahaan. Peminjam menghadapi risiko keterbatasan pada S, tetapi akan memperoleh potensi pengembalian tidak terbatas. Mohon dapat diperhatikan ya bahwa S sama dengan size of initial equity investment in the firm. A merupakan market value of the assets of the firm. Dapat dipahami bahwa jumlah maksimum yang diterima lembaga keuangan adalah B sesuai janji utang. Ini B ya. Jadi jumlah maksimum yang diterima. Kemudian debitur dihadapkan pada pilihan default, gagal bayar, atau repayment, pembayaran kembali secara rasional. Akan membayar pinjaman hanya jika A lebih besar dari B, jika nilai asetnya di atas debiturnya. S, borrower yang asetnya jauh di bawah akan mendefault dan membayar utangnya sesuai sisa asetnya kepada kreditur. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya menyadari bahwa tidak ada gading yang tak retak. Demikian pula presentasi yang telah dipaparkan tidak luput dari kelemahan dan kekeliruan dan kekurangan. Mohon untuk segala kekurangan, kesalahan dapat dimaafkan. Terima kasih untuk kesempatan ini. Salam sehat untuk kita semua. Kiranya kita dapat bertemu pada kesempatan baik lainnya. Terima kasih.